Assalamualaikum Pak, udah Oke, sudah bisa ya, Bu ya? ya. Ya. Baik, Ya, langsung saja, Bu, silahkan. saya share screen dulu ya Pak ya. Iya, silahkan. Sudah terlihat Pak? PPT-nya terlihat gak Pak? Belum, belum. Belum Belum ya? terlihat. Sebentar Pak. Nah, ini sudah mulai. Sudah ya Pak? Ya, Nah, ya, sudah. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pertama Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pembimbing saya, Bapak Alfian Febrianto, yang telah memberikan saya kesempatan untuk melaksanakan presentasi proposal skripsi saya yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran Akhlak berbasis nilai Islami dalam meningkatkan moral siswa di MTS Atap Syria. Baik, eh, latar belakangnya adalah memang di sekolah kami sudah ada pelajaran akidah akhlak, tapi itu masih berupa teoritis, Pak. Ya, akidah akhlak memegang peran penting dalam pembentukan moral siswa, namun realitasnya di madrasah menunjukkan disiplin dan sopan santunnya belum optimal, serta pembelajaran masih dominan teoritis. Terdapat kesenjangan antara pemahaman nilai dan perilaku siswa. Jadi di sini dibutuhkan model pembelajaran akhlak yang aplikatif dan kontekstual yang langsung ke peserta didik untuk menutup gap antara pemahaman dan praktik, Pak. Urgensi penelitian dan gapnya, di sini sudah ada pembiasaan religius doa, tadarus, sholat, juga tahfidz juga ada. Tapi belum menemukan model pembelajaran akhlak yang berbasis nilai Islami yang terstruktur. Tantangannya karena era digital menyebabkan degradasi moral yang memperkuat urgensi pengembangan model pembelajaran yang sistematis. Karena pengaruh dari media sosial ini sangat kuat sekali, Pak. Kebetulan karena sekolah saya berada di area kota Sukabumi ya. Jadi di pusat kota sehingga anak-anak juga rata-rata sudah pegang HP. Seperti itu. Nah, identifikasi dan batasan masalahnya, moral siswa belum optimal, pembelajaran belum kontekstual langsung ke peserta didik, refleksi moral minim. Terus batasan penelitiannya adalah guru akidah akhlak dan juga siswa kelas 8 dan kelas 9. Fokus penelitiannya adalah implementasi model pembelajaran akhlak dengan nilai utama, disiplin, tanggung jawab, sopan santun, dan keikhlasan. Rumusan dan tujuan penelitian saya, bagaimana implementasi model pembelajaran akhlak, nilai Islami apa saja yang diinternalisasikan, faktor pendukung dan penghambat apa saja yang muncul, bagaimana hasil peningkatan moral siswa. Tujuannya supaya bisa mendeskripsikan, menganalisis, dan mengevaluasi implementasi model pembelajaran akhlak berbasis nilai Islami di MTS Atap Syria. Landasan teorinya mengintegrasikan nilai Islam ke dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Bentuk implementasinya yaitu keteladanan guru, pembiasaan nilai dalam kehidupan sekolah, dan refleksi moral sebagai bagian dari proses pembelajaran. Perencanaannya yaitu dengan cara menanamkan nilai itu di dalam RPP dan aktivitas. Pelaksanaannya di kelas, aktivitas kontekstual dan pembiasaan sehari-hari seperti mengucap salam ketika bertemu dengan guru, seperti itu. Dan hormat menggunakan bahasa yang sopan. Terus kalau di Sunda itu ada, kalau ke kakak kelas itu manggilnya kakak AA atau teteh gitu ya. Kalau ke adik kelas itu adek gitu Pak. Seperti itu. Contohnya dari bahasa juga mengucap salam ketika bertemu guru, juga eh, apa membiasakan berdoa sebelum memulai pelajaran. Evaluasinya penilaian moral lewat observasi dan refleksi. Konsep moral siswa didefinisikan sebagai perilaku yang selaras dengan ini mencakup hubungan dengan Allah, hablum minallah dengan sesama teman atau hablum minannas serta tindakan terhadap diri sendiri dan lingkungan.
Indikator operasional meliputi disiplin, tanggung jawab, dan sopan santun. Jadi, karena MTS Atap Siriah ini, Pak, berbasis pesantren, karena kebetulan bergabung dengan pesantren, jadi eh, sangat ditekankan sekali tentang habluminallahnya, habluminannasnya juga, gitu ya. Seperti itu. Seperti di sini ada tambahan ekskulnya itu tahfidz dan juga eh, penerapan akhlak yang dipimpin oleh ketua yayasannya langsung dan juga pimpinan pondok pesantren, Pak. Seperti itu, Pak. Penelitian relevan dan kebaruan sebelumnya banyak menyorot ke pembiasaan dan strategi guru. Kebaruan penelitian ini adalah pengembangan model pembelajaran akhlak yang terstruktur, kontekstual, dan berbasis refleksi moral, suatu aspek yang belum dikaji secara spesifik sebelumnya. Kalau saya itu pakai video pembelajaran, Pak. Kalau sekarang itu ya membuat video pembelajaran tentang akhlak, tentang sejarah-sejarah Nabi, teladan-teladan Nabi, dan alhamdulillah itu sangat membantu anak juga tidak boring belajar di kelas seperti itu, Pak. Dan juga itu bisa jadi keteladanan untuk anak didik seperti itu. Nah, ini dia kerangka pemikirannya, model pembelajaran, internalisasi nilai, pembiasaan teladan, refleksi moral, dan peningkatan moral. Nah, ini desain yang saya pakai adalah pendekatan kualitatif, studi kasus deskripsi fokus pada proses dan dampak moral siswa. Lokasinya di MTS Atap Siriah, subjeknya guru akidah akhlak dan siswa kelas 8 dan kelas 9. Sumber datanya dari guru dan siswa, sekundernya dokumen madrasah, tekniknya observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dan keabsahan, analisis Miles dan Haberman, reduksi, penyajian, dan kesimpulan keabsahan lewat triangulasi sumber dan teknik. Mungkin semoga saja penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoritis pada PAI dan menjadi rujukan praktis bagi guru serta madrasah. Model pembelajaran diusulkan sebagai solusi untuk peningkatan moral siswa. Mungkin itu saja, Pak, pemaparan presentasi proposal skripsi saya. Eh, eh, Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih, Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vera yang sudah mempresentasikan proposal penelitiannya di siang hari ini. Ya, eh, penelitian ini sangat menarik ya menurut saya karena dia berkaitan dengan apa implementasi model pembelajaran gitu ya. Jadi saya rasa ini akan menjadi sangat apa berdampak positif gitu ya untuk uh, apa istilahnya nanti sekolahan ya. Tanya tes ini yang dijadikan lokasi penelitian Bu, Iya, apakah Ibu kerja di sana atau bagaimana? kebetulan saya mengajar di sana, Pak. Oh gitu. Gurunya Iya, sendiri ini. iya, betul, Pak. Iya. Apa Bu mata mata pelajarannya? Kebetulan saya juga megang akidah akhlak, makanya saya terjun langsung menangani anak-anak yang banyak yang bermasalah seperti itu ya. Karena ada salah satu dampaknya itu, Pak, karena di sini dekat dengan pusat kota ya, ada swalayan, ada pasar, itu kebanyakan ada kasus anak itu setelah dibagi MBG, setelah makan siang, itu kabur, Pak. Nah, itu gitu. Salah satunya. Terus ada juga yang anak bermain media sosial itu apa dengan bangganya misalkan menampilkan nggak pakai kerudung atau anak merokok. Nah, hal-hal yang seperti itu yang sekarang saya fokus saya teliti gitu sampai saya kerjasama dengan guru BK-nya. Seperti itu, Pak. Baik Bu, karena Ibu sebagai gurunya di situ juga gitu ya. Jadi Iya. nanti hati-hati terkait dengan bias ya Bu ya. Oh gitu. Ya hati-hati karena nanti apa karena Ibu
harus bisa apa istilahnya, mengesampingkan di satu sisi ibu guru di sana, tapi di satu sisi ibu juga peneliti di situ. Betul. Nah, jadi nanti ibu bisa berbagi posisi kapan harus jadi guru, kapan harus menjadi peneliti di situ. Iya, oh baik Pak. Iya, Gitu. Jadi iya, hati-hatinya di situ karena betul, subjektivitas ibu nanti sebagai guru masih terbawa nanti pada saat ibu sebagai peneliti. Karena ya, nanti betul Pak. posisi ibu Iya, sebagai peneliti itu harus lebih objektif lagi gitu. oh betul Pak. Iya, Kan kadang beda emang ke bawah Pak. posisi peneliti. Iya, jangan sampai ke bawah. Sebetulnya tidak masalah, Bu. Betul, Sebetulnya tidak masalah, tapi akan alangkah lebih baiknya secara etis gitu ya. Bisa memposisikan diri kapan jadi guru, kapan jadi peneliti gitu. lebih subjektif itu ya Pak ya. Ya, kalau jadi guru pasti akan subjektif gitu. Betul Pak. Iya, Nah, nanti sebagai peneliti silahkan lebih objektif aja sesuai dengan lapangan. Ibu posisinya jadi peneliti aja, orang yang katakanlah kalau guru itu dia condong cenderung kemana gitu ya. ya, Kalau peneliti dia biasanya lebih netral betul Pak. gitu. Iya, Jadi baik nanti Pak. hati-hati di situ. Iya, terima kasih sarannya Pak. Iya, iya karena biar biar apa istilahnya laporannya nanti lebih lebih apa objektif aja, lebih netral Betul. aja gitu. Iya Pak. Iya, jangan cenderung seperti guru di kelas. Ya, kalau guru cenderung di kelas itu kan nanti lebih ke pembelaan ke gurunya, tapi Hmm, mengesampingkan aspek-aspek yang lainnya. kesiswanya misalkan atau condong kemana lah gitu. Tapi Bet- kalau sebagai peneliti dia biasanya akan lebih netral, Bu. Betul Gitu. Pak. Iya, Misalnya, terima kenapa sih kasih Pak. si anak ini apa namanya melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan sekolah, misalnya ternyata ada aspek lain selain pada aspek gurunya sendiri, ternyata ada aspek teman sebayanya atau lingkungan sekolahnya dan lain sebagainya. Atau Betul. malah justru karena gurunya sendiri tidak memberikan contoh juga, misalnya seperti itu. Nah, nanti kalau sebagai peneliti kan dia lebih netral. Iya, Gitu. baik Pak. Iya, nanti insya Allah saya jalankan Pak. Iya. Terus ini Bu, hati-hati dengan plagiarisme dan AI detektornya ya Bu ya. Oh betul. Iya, hati-hati di situ. Di PPT apa Plagiarisme di di proposal skripsinya Pak? di proposalnya Bu, saya Oh nggak betul. otak-atik PPT-nya. Kalau PPT pasti itu AI lah karena buatan kayak gambar kan. Betul Pak. Ya, Iya. jadi saya tidak akan mempersoalkan itu. Yang akan menjadi persoalan adalah di Pro- laporan. proposal skripsinya ya Pak ya. Iya, jadi Ya, nanti kemarin berapa Bu itunya? Turnitinnya saya kemarin 15% Pak. Cek Turnitinnya. AI-nya? Belum saya cek lagi untuk AI-nya Pak. Nah, nanti silahkan dicek lagi. Oh gitu. Di ini Ya, lagi mungkin ya nanti saya otak-atik di parafrase lagi mungkin ya Pak ya. ya diturunkan. Pokoknya pakai gaya bahasanya ibu aja gitu. Boleh. Iya, siap Pak. Nanti. Jadi yang penting turun karena kayaknya kelihatannya masih tinggi di sana. Iya. Kemarin tuh sempat saya mau pakai Canva, cuman saya pikir karena kemarin diajarin Gamma, ya saya nyoba pakai Gamma gitu. Oh enggak bukan PPT-nya, Oh itu ya, laporannya. kalau proposalnya ya Pak ya. Iya, Betul. saya enggak nyentuh PPT-nya sama sekali. Oh gitu. Baik, nanti Iya, saya cek lagi untuk menurunkan itunya ya Pak ya. AI-nya iya, terutama ya Pak ya. iya. Betul Pak. Ya, baik Pak. Terus nanti Ibu juga perhatikan ininya, apa panduan skripsinya, karena Ya. kalau diamatin ini belum sesuai dengan template. Oh gitu. Iya, Apa karena yang seharusnya marginnya ini seharusnya 4433, tapi di sini oh masih 33 4 oh marginnya ya Pak tiga ya. tiga tiga. Iya, ini belum belum ini Bu. Karena Iya. ini kan masih 4 nanti tolong di ini lagi, dirapikan lagi dan pasti akan ngerubah juga di struktur yang lain tuh. Oh gitu. Dari margin ya Pak ya. Iya, Saya iya. cat, saya Terus catat buka dulu. buka ininya aja Bu, MS Word-nya sekarang Bu. Baik, Pak.
Sebentar, saya buka. biar nanti bisa langsung kelihatan di mana lokasi. Oh, sudah Pak? Belum muncul. Oh, saya belum share screen ya. Sebentar Pak. Ya, di share semua. Nah, ini Pak. Ya, masih. Nah, nah, stop. Naik. Nah, Di stop, yang ini. stop, stop. Ah, Ya, naik lagi. ini Pak. Nah, ah, turunin lagi dikit. Terus, nah, stop, stop. Nah, itu Bu, tahunnya. Oh ya, belum saya ganti ya. Ya, sekarang sudah 2026, jadi nanti diperbaiki. 2026 ya. Itu Eh, terus terkait dengan ini materai sebetulnya belum perlu itu. Kalau menurut saya ya, materai. ya sebetulnya belum perlu. Kalau menurut saya, tapi ternyata Ya, diminta untuk diminta di pedoman itu ada Pak materai. Persetujuan ini. iya, Iya, yang ini Pak. Harus iya. ada. Dari Makanya sebenarnya margin kalau ya Pak masih ya. proposal mah belum, belum Kalau penting. lampiran bagaimana Pak? Itu harus dilampirkan atau enggak Pak? Apanya? Lampiran-lampiran. Kalau menurut panduan itu kan ada lampiran-lampirannya Pak. Lampiran-lampiran mana, Bu? Seperti ini nih. Saya scroll ke bawah sebentar Pak. Oh iya, iya, ya nanti itu kan sebagai acuan kita dasar pustaka. Nah, seperti ini Pak. Ini lampiran-lampiran yang sesuai template kampus. Sudah Iya, saya ini semua. iya, Jadi masalahnya iya, sekarang dari bahasa mungkin ya dari AI sama marginnya harus diperbaiki ya Pak ya. iya marginnya itu, Bu. Itu kan masih tiga-tiga. Sekarang Oke. lihat di latar belakang bab satu, Bu. Latar belakang bab 1. Ini Pak. Nah, oke. Nah, di situ latar belakang bab satu itu masih belum justify. Oh Kalau ya. nanti diperhatikan. Oh iya ya. Justify. Saya catat dulu. Latar belakang Ya, non justify. ya terus kanan itu kan masih dua-dua tuh. Ya, sama Nah, marginnya ya yang Pak ya. yang kanan tiga, yang kiri dua tuh malah tuh. Harusnya 4-4 ya Pak ya. Ya empat empat tiga tiga itu harusnya. Iya. Terus apa namanya, hurufnya tadi masih ada yang kalibri ya. Oh Itu gitu. yang kalibri apa itu? Udah Times New Roman Pak. Oh, Itu tulisannya masih kalibri tadi. oh gitu. Ya nanti dicek lagi lah. Iya, Ya itu teknis lah ya. betul Pak. Ya Ini stop ya. itu ini sebetulnya sudah bagus lah menurut saya lah. Nggak usah terlalu banyak. Nggak banyak ini. Cuma nanti saya yakin AI-nya masih tinggi sekali ini. Jadi Iya Pak. Nanti diturunin. diperbaiki lagi AI itu ya supaya turun ya Pak. Iya, yang penting nanti begini Bu, Ibu paham bahwa struktur di dalam penyusunan proposalnya, skripsinya itu apa saja isinya. Nah, harapannya seperti itu, jadi tidak menggantungkan pada AI-nya saja, tapi betul-betul Betul. Bapak Bahasa strukturnya nanti saya Ibu sendiri paham. gitu. Iya, baik Ya, Pak. bahasa Ibu, satu bahasa Ibu jelas. Terus kemudian di dalam latar belakang itu harus ada apa saja, misalnya harus masalah apa, ada telah apakah misalkan, terus manfaat atau pentingnya dari penelitian apa gitu dan lain sebagainya itu harus betul-betul ibu kuasai nantinya itu.
intinya itu harus Nanti saya benar-benar revisi dikuasai. lagi ya Pak. Nanti saya kirim ke Bapak lagi ya Ya, ya, revisinya. Baik Pak. ya. Nanti kan ini saya kasih catatan tuh, Bu. Baik Pak. Terima Ya. kasih. Terus di bagian pembatasan masalah itu di bab 1.3 itu pembatasan masalah. Jadi yang di apa yang dimaksud dengan keterbatasan masalah itu keterbatasan baik dari misalkan apa pembatasannya itu pada apa bukan pada subjek objeknya ya karena kalau subjek objek itu nanti masuk ke bagian metode sebetulnya Iya Pak. di bagian metode di bab 3 jenis termasuk jenis penelitian itu dengan penelitian kualitatif deskriptif itu sebetulnya dia masuknya di bab 3 bukan di bagian ini gitu. Oh, masuk ke bab 3 Pak. Iya, subjek, objek itu tuh sebetulnya dia Oh, masuk di ke bab 3. metodologi ya Pak ya. Iya, bukan di Bab 2. pembatasan masalah Oh, baik Pak. Nanti itu. saya revisi. Hmm. Itu terus eh perumusan penelitian Bu. Ya, Di perumusan penelitian Ibu itu ada empat ya. betul. Ada empat. Jadi Ibu yakin tak mau meneliti empat ini? Apa kebanyakannya Pak ya? Ya mau nggak silahkan. Kalau saya sih, menurut saya sih Saran Bapak yang bagaimana? memudahkan Ibu saja. Apa saya Gimana? eh sebaiknya saya kurangin aja misalkan 2 gitu Pak ya? Gimana? Apa dibatasi itu Pak gitu jadi perumusan masalahnya ya misalkan cuma 2 enggak 4 gitu Pak. Iya monggo itu kan Ibu yang merumuskan empat ini awalnya. Ya, baik nanti saya lihat lagi Kalau Pak. merasa berat ya dikurangi. Kalau saya Baik, ingin ingin menantang diri saya sendiri empat gitu boleh. baik Pak. Kalau misalkan 2 rasa cukup, mungkin saya kurangin jadi 2 Pak, biar nggak jadi Ya terlalu monggo beban. silahkan. Mangga, Iya mangga Pak, silahkan. iya, makasih. Kalau empat, saya merasa bisa empat ya mangga silahkan. Iya, siap Pak, baik. Ya dua atau tiga lah mangga silahkan. Baik Boleh. Pak, nanti saya revisi lagi. Itu ya dua Iya atau Pak, tiga. ini ada 4 Pak, betul. Iya makanya. Jadi Ya, setidaknya kalau takut, misalkan ibu menggunakan bantuan AI harus dibaca lagi terus disesuaikan dengan kemampuan dan pemahaman ibu gitu. betul Pak. Misalnya begitu. Jangan langsung digelondong semua. Iya, siap Pak. Gitu ya. Iya. Makanya nanti dipastikan AI detektornya harus diturunin lagi. Dicek Turnitin lagi atau gimana Pak? Pakai aplikasi lagi AI detektor? Silahkan pakai Turnitin AI. Oh gitu. Ya, Baik Pak, nanti saya cari. Untuk bab 3 ada masalah, Pak? Untuk bab 3 mungkin tadi tambahannya itu yang eh tadi apa? apa? Tadi tambahan untuk bab 3 itu yang harusnya kan di metode penelitian bukan ada di bab 2 itu kan, Pak? Yang ini yang di pembatasan masalah tadi Ya, tuh. di pembatasan masalah itu ya, Pak. Harusnya di Iya, itu iya, pembatasan masalah. iya. Terus Nah, perumusan silahkan dipersingkat lagi dua atau tiga mangga silahkan. baik. Terus tujuan dan manfaat nanti disesuaikan dengan rumusan masalah. Oh, Setelah iya. direvisi. Ya, itu terus sekarang bab duanya Bab 2. ya kerangka teoritis. Ini udah bab 2 ya? Ya, naik Ya, lagi. ini bab 2 Pak. Ya Kajian lagi. pustaka, kerangka teoritis, dan Ya kerangka itu berpikir. di justify Oh tengah. iya, Justify ya. Di justify terus
kalau bisa jangan cuma 5 Bu, kajian pustaka penelitian terdahulu. Oh gitu. Minimal berapa, Pak? Sebetulnya kalau dari jurusan 5, cuman kalau saran saya jangan 5, jangan 5 banget gitu. Oh, harus ada tambahannya, Pak ya? Kalau saran saya sih tambahin biar lebih apa terpercaya gitulah. Betul. Kalau saran Oh, saya baik, Pak. Nanti saya tambah lagi. tambahin lagi Ya, ini baru ada 5. itu, ya. Ini Terus kerangka nggak perlu teoritis. diberi nomor seperti itu. Oh, nggak usah, Pak. Langsung aja. Iya, nggak perlu dibikin nomor seperti itu, tapi dibuat secara mengalir, kayak seakan-akan ibu itu sedang berdiskusi secara apa ilmiah, literaturnya itu sedang didiskusikan gitu tuh. Misalkan ada 5, Ya. berarti kayak ibu itu sedang ngobrol 5 orang gitu tuh, Oh, baik, Pak. seakan-akan begitu. Ya, baik, Pak. Terus itu, Terus ini kerangka teoritisnya, Pak. nah ini kerangka teoritisnya karena ibu nggak pakai apa teori, pakainya Iya, kerangka konsep berarti ya. iya. Nah, karena ibu itu pakainya kualitatif, maka tidak perlu ada variabel X dan Y. Oh, gitu. Ya, variabel X dan Y itu digunakan untuk penelitian Kuantitatif. kuantitatif. Oh, gitu. Baik, Pak. Iya, jadi konsepnya ya silahkan dirumuskan gitu. Baik, Pak. Tapi tidak perlu harus ada variabel Dicantumkan variabelnya ya, Pak ya. X ya. Terus Iya. yang terpenting adalah mengoperasionalkan ini Bu, mengoperasionalkan konsepnya. Oh, baik, Pak. Jadi tidak usah disebutkan variabelnya. Ya, Angka berpikir. ya jadi Langsung. bagaimana kan ini konsep-konsep. Nah, bagaimana konsep ini akan digunakan di dalam penelitian ini? Iya, Gitu tuh. iya, Pak. Jadi dia nggak cuma sifatnya nempel doang di situ kerangka konsepnya. Iya. Ini ya, Pak ya. Gitu. Bukan kerangka berpikir, kerangka konsep Oh, oh ini ya. teoritis tadi. Oh iya. Ya, Iya. tuh. Jadi dia sifatnya nggak cuma nempel aja di situ karena itu pasti nanti akan digunakan di bab Pat- 4. Oh, Inilah di yang bab akan 4. ibu. Ya, ini akan digunakan untuk menganalisis hasil temuan ibu di bab 4. Oh, gitu. Iya, Pak. Iya, jadi Iya. kerangka yang ini, yang kerangka konsep ini, yang Ibu tulis sebagai kerangka teoritis ini akan digunakan di bab 4 sebagai pisau analisisnya. Oke. Baik, Pak. Gitu. Iya. Jadi nanti di bagian ini ditambahkan bagaimana Ibu akan mengoperasionalkan konsep-konsep ini di dalam penelitian yang Ibu lakukan. Baik. Seperti itu. Dikembangkan lagi mungkin ya, Pak. Terus gimana? Dikembangkan lagi materinya untuk penelitiannya Bukan seperti itu. dikembangkan lagi, bukan dikembangkan lagi materinya, tapi bagaimana ibu akan mengoperasionalkan atau menggunakan konsep ini di dalam penelitian yang Oh, ibu iya. lakukan. Iya. Misalnya moral siswa tuh. Nah, moral siswa ini, konsep moral siswa ini akan digunakan untuk menganalisis atau membedah gitu ya, membedah Iya. moral siswa di MTS ibu gitu tuh. Betul. Iya, Pak. Tuh. Jadi Iya. dia sifatnya nggak nempel doang. Moral siswa adalah misalkan gitu ya. Nah, Iya, Pak. konsep moral siswa ini akan digunakan untuk menganalisis moral siswa yang ada di MTS Oh, baik, Pak. itu. Iya. Jadi dia dioperasionalkan atau difungsikan gitu. Iya. Baik, Pak. Ya. Lanjut lagi, Pak. Ya, langsung di kerangka berpikir nanti dinarasikan ya Bu, jangan bagan doang. Oh, gitu. Kerangka Iya, berpikir. jangan hanya bagan saja. Jadi saya bingung gimana. Terus itu variabel-variabelnya hapus saja. Baik, Pak.
narasikan, terus itu variabel-variabelnya. Ada tulisan X dan Y itu kan, Iya, nanti dihapus aja ya Pak ya. ya hapus saja. Baik. Terus sekarang ke Bab 3. bab 3. Nah, itu bab tiganya kan masih tulisannya masih belum Times New Roman, masih Calibri itu. Times New Roman. Udah Times New Roman Pak. Itu yang bab 3 tuh, Bu. Tulisan bab 3 atas sendiri. Oh Nah, diklik coba. iya, Nah, itu kan Mas. masih Calibri. Kayaknya di atas juga sama. Iya, kayaknya belum ke edit ya itunya masih. Ya, nanti di Nanti saya justify lagi. cek satu-satu lagi nanti Pak. Iya, kanan kirinya juga sama. Ini kan masih Iya, nggak sesuai. marginnya Itu ya. terus, iya marginnya. Ini metodologi penelitiannya Pak. Nah, metode penelitiannya itu karena ibu pakainya adalah studi kasus kan. Iya, studi Ya, kasus Pak. jadi seakan-akan ada kasus kejadian di MTS. MTS At-Tafsiriyah ini kan. Betul Pak. Nah, karena ibu pakai studi kasus, silahkan pakai bukunya Pak Robert Kayin, judulnya Metode Penelitian Studi Kasus. Bisa disimak namanya. Apa? Bukunya buku siapa Pak? Robert Kayin. Nanti sudah saya kasih catatan di situ, nanti tinggal ibu baca aja. Baik Pak. Terima kasih. Nanti pakai buku itu digunakan untuk menyusun bab tiganya ya Bu ya. Baik Pak. Karena Oke, saya pakai digunakan. studi kasus ya. Ya, jadi karena ibu pakai studi kasus, jadi bisa menggunakan buku itu sebagai pedoman dalam menyusun Iya, bab tiganya. bab tiganya Pak ya. Baik Oke. Pak. Lanjut Pak ke. Terus lokasi dan waktu penelitian dibuat tabelnya, Oh, dibuat tabel. ya, dibuat tabel lalu di ini diberikan alasan kenapa ibu melakukan penelitian di lokasi tersebut. Oh, baik. Ya, data penelitian sumber datanya Pak. Bentar, Bu. Nah, alasan pemilihan lokasi ini itu ditulis apa kelebihan dan keunikannya. Oh, Bukan karena ibu ya, bukan kelebihan dan karena keunikannya. ya, Bukan karena saya ngajar di situ gitu Pak ya ya. bukan karena ngajar di situ. Betul Pak. Ya. Ya, Kalau karena saya mengajar di situ itu lebih subjektif gitu. ya, ya Pak. Tapi karena misalnya eh, apa? Karena ada Karena banyak di kasus. MTS ini Ada pernah kasus. terjadi kasus, misalkan Betul. terjadi kasus terkait dengan moralitas misalnya gitu. Iya Pak. Atau gurunya karena ini meneliti guru pernah mendapat penghargaan dan lain sebagainya itu juga Iya, bisa, atau baik. menjadi MTS favorit di kota Sukabumi misalkan. Oh gitu. Iya Misalnya Pak. itu dia lebih objektif ke sananya gitu. Iya, Bukan karena si peneliti sebagai guru di guru situ. di situ. Iya, baik Pak. Kalau sebagai guru di situ terlalu subjektif nanti. Betul Pak. Teknik pengumpulan datanya. Nanti dibuat tabelnya ya Bu ya. Oh, dibuat tabel juga sama Pak. Enggak ininya apa nanti saya belum selesai. Yang waktu pelaksanaan itu dibuat tabel, berarti nanti penyusunan proposal dari bulan Desember sampai Februari ya. Februari ya, Ya, dari terus Desember 2026, Februari ya 2026. sampai Februari itu untuk penyusunan proposal, terus sidangnya ada di Februari, nanti pelaksanaan penelitian dan lain sebagainya setelah Februari, berarti Februari, Maret, bulan Mulainya Maret. Maret Pak.
Ya, penelitian di bulan Maret. Nanti dibuat tabel, bisa tanya-tanya kawan-kawan yang lain dalam penyusunan tabel. Baik, Pak. Nanti ada centang-centangnya gitu. Oh gitu. Baik, Pak. Jadi dibuatkan tabel ya. Iya. Terus, terus data dan penelitian itu, data primernya itu disebutkan datanya apa saja, bukan informannya. Kalau ini kan guru mata pelajaran akidah akhlak itu kan lebih cenderung ke Informan. informannya. Iya, Dan siswanya juga informannya. Gitu. iya. Tapi datanya apa saja? Berarti nanti datanya Dicantumkan. terkait dengan yang mengacu ke rumusan masalah tadi, data tentang ABC tadi. Iya, Pak. Gitu. Sekundernya juga apa saja nanti bisa disebutkan. Dilampirkan, Terus Pak. bukan dilampirkan, disebutkan Oh, saja. oh Nanti disebutkan saja. lampirannya di akhir nanti. Oh, baik. Iya, Terus pengumpulan datanya terkait dengan, ya nanti ngikutin yang Robert Pak, buku metodenya Robert Kayin ya mungkin ya. baik, Pak. Ya, karena Ibu pakai buku metodenya siapa? Yang itu, Pak, tadi yang ada di kerangka berpikir itu. Yang Kerangka yang ada berpikir. di PPT itu. Sebentar. Yang ini Siapa? analisis Miles Haberman. Yang itu. Ibu punya bukunya Pak Miles Haberman. Enggak sih, saya baca di jurnal, Pak. Nah, itu. Jadi Mm-mm. jangan ngutip dari kutipan orang. Oh gitu. Baik, Karena Pak. itu salah itu. Tapi itu saya udah parafrase, udah pakai tambahan bahasa saya, mungkin masih ada yang kutipannya mungkin, Pak. Bukan bukan masalah parafrasenya, tapi itu salah. Salah Baik, Pak. dalam konsep Hmm. pengutipannya. Oh gitu. Baik, Pak. Nanti akan saya jelaskan lah. Baik, Pak. Pelan-pelan aja. Nanti akan sampai ke sana. Iya, Pak. Nah, itu jadi Ibu silahkan nanti kalau bisa beli atau kalau ada di perpustakaan sekolah Ibu itu beli buku metode penelitian Ya. gitu. Nah, Oh, tadi saya sudah sarankan buku metode penelitian studi kasus miliknya Robert Kayin, Robert Kain Pak ya. Robert gitu ya, Pak Iya, Yin gitu. Robert Kain. Robert K Y I N, K Iya, titik Y I N, baik, Pak Pak. Yin gitu. Kain. Nah, Oh, nanti silahkan, kalau sebisa mungkin kalau bisa ya semoga inilah kebeli lah, iya, gampang lah itulah. Online aja misalkan baik, Pak. beli bukunya itu untuk menyusun bab tiganya Baik. Iya, gitu. baik, nanti saya cari dan saya insya Allah nanti saya beli, Pak, buat Ya, panduannya. ya, karena kalau ngutip dari jurnal-jurnal salah kaprah nanti Bu. Iya, ya, Pak. Takut Saya ini. yakin salah kaprah itu. Iya, nanti malah takutnya nggak Terus nyambung ya, nanti Pak ya. apa? Takutnya nanti nggak nyambung ke bab selanjutnya ya, Pak ya. Iya, maksudnya yang penting Ibu paham dalam penyusunan metode karena ini penting sekali di situ. Baik, Pak. Insya Allah nanti saya cari bukunya, Pak. Saya beli. Ya online aja Bu, biar gampang. Ya, mungkin banyak kayaknya yang jual di online, Pak. Iya. Nah, terus di teknik pengumpulan data tadi sebutkan dokumennya apa saja kan gitu. Yang Iya, bagian dokumentasi itu apa yang dokumen-dokumen apa saja gitu ini ya. ya, Pak. Iya, Foto ya itu. kegiatan, arsip madrasah, berkas Ya foto tertulis. kegiatan apa dan lain sebagainya misalkan. Atau terus ke teknik keabsahan data. Nah, Ya, itu dari mana asalnya keabsahan data itu, validitas data ya. melalui berbagai teknik Itu dan harus lain disebutkan, sebagainya. Pak. Ya, sumbernya apa gitu. Nah, makanya Ibu ngikutin pakai bukunya, tadi metode penelitian studi kasus punyanya Pak Robert Kaye. Nah, itu bisa menjadi acuan Bu dalam menyusun Bab gitu. 3. Ya, baik, Pak. Ya, gitu. Kalau ini kan seakan-akan Ibu cuma ngutip-ngutip doang nih, Ya, nggak tahu nih, nggak ada referensinya sama sekali gitu. baik, Pak.
Dan nanti silahkan ditambahkan. Baik. Terus Ya, analisis data tuh, analisis data. Itu Ibu bilangnya pakai Miles dan Huberman, tapi pada kenyataannya itu kan mengutip dari jurnal. Jurnal iya, orang nggak tahu, dan jurnalnya pun tidak dikutip iya. Betul, di Pak. situ. Nah, kebetulan Bu, ini itu ngutipnya salah, karena Pak Miles dan Huberman itu sudah merevisi cara menganalisis datanya. Oh gitu. Oh, Oh, nah makanya iya, Ibu salah dalam hal pengutipan ini karena pengutipannya. Hmm, ya masih berarti mengutip yang dari yang jurnal belum itu ya, direvisi. yang belum direvisi. Jadi Pak nanti yang saya revisi pakai metode yang buku itu ya Pak ya. Ininya dihapus, Miles and Haberman-nya Ya, diganti. silahkan. Ya, Ya, sebetulnya saya tidak masalah Ibu pakai Miles dan Haberman. Cuman yang penting Ibu paham bagaimana menerapkannya. oh gitu. Baik Pak. Atau saya cari buku yang revisinya juga atau gimana Pak? Ah, ya mangga silahkan kalau mau. Cuman kan akhirnya double dua Ibu Iya, pakainya. kerja 2 kali ya Pak. Iya, Baik. gitu. Ini tuh sudah direvisi sendiri oleh Pak Miles dan Haberman. Cuman Oh gitu. banyak orang yang nggak paham bahwa ini sudah direvisi. Oh, Masih mengutip pakai bukunya Pak Sugiono, oh yang Pak gitu. Sugiono sendiri mengutip belum direvisi. Hmm, Gitu gitu Pak. persoalan. Baik. Jadi bagusnya gimana ini Pak untuk analisis teknik analisis datanya? Ikutin bukunya Yang Pak buku Robert yang itu Kain aja, aja. Robert Kain Ya, aja. saya sarankan itu pokoknya satu buku itu untuk semua nyusun bab. Ini sudah cukup itu, Bu. Baik Pak. Nah, Berarti saya sangat sarankan. penting sekali buku itu. Iya, makanya satu buku dibaca, terus itu bisa buat nyusun ini. Nah, Baik. selain Ibu nanti mengutip juga, jangan cuma mengutip saja, tapi dioperasionalkan juga. Saya Ya, menggunakan teknik analisisnya Pak Robert Kayin dalam buku metode penelitian studi kasus, misalkan. ya, Ada beberapa poin teknik analisis data. Nah, di dalam analisis data tersebut, saya melakukannya dalam pengolahan datanya bagaimana, dalam menyajikan datanya bagaimana di sekolah tersebut, dan melakukan simpulannya itu bagaimana di sekolah tersebut gitu. Jadi secara teoritis ibu dapat, secara implementasi di lapangan juga dapat. Itu operasionalnya. Selalu kalau di dalam metode penelitian ini di bab 3 ya, baik. dia konsepnya bagaimana, teori teori metodenya bagaimana, terus implementasinya atau penerapannya di sekolah itu melakukannya bagaimana. Misalkan saya melakukan wawancara, tadi kan ada wawancara di atas. Ya, Nah, di dalam pengumpulan data, kita ada observasi, pengumpulan data, dan ada dokumentasi kan begitu tadi betul Pak. tuh. Ya, Nah, saya melakukan wawancara itu di ibu cerita. Saya melakukan wawancara dengan beberapa guru dan siswa. Gurunya siapa saja, misalkan guru mata disebutkan ya pelajaran Pak ya. apa, Ya, disebutkan. Jadi kalau secara teoritis kan cuma observasi, wawancara, dan dokumen. Itu ya, secara teoritis. Tapi implementasi di lapangannya, saya melakukan wawancara dengan guru A, guru. B, C, D, murid A, B, C, D, seperti itu. Baik Pak. Nanti saya lengkapi lagi. Iya. Terus rencana waktunya itu nanti digabungkan dengan lokasi, Bu. Oh gitu, digabung. Ya, digabung dengan lokasi. Ke atas sih gitu. Digabung sama lokasi ya Pak ya. Ya, karena di template-nya kan dia mintanya digabung. Iya, baik Pak. Terus dibuat tabelnya. Dibuat tabel. Gitu. Baik Pak. Dapusnya Pak. Ya, gunakan apa style. Apa ini saya pakai apa style 7? Sudah pakai Mendeley, Bu? Udah, udah Bu Pak. Kalau nggak salah udah Pak. Nanti saya cek lagi. Oh, tapi ini belum kedetek pakai Mendeley. Oh gitu.
belum kedetek di sini. Dan masih terlalu sedikit ini Bu dapusnya. referensinya. Jadi Harus ditambahin lagi ya, biasakan Pak. untuk mengutip aja gitu Bu. Iya, Iya, jadi nanti nggak terlalu sedikit ini mah kayak makalah gitu, bukan skripsi. Kalau terlalu sedikit, nanti tambahin lagi ya, Pak ya, referensinya ya, Pak. tambahin lagi. Iya, Baik, gitu. baik. Mengutip banyak itu nggak apa-apa Bu sebetulnya tuh. Iya, oh, Kayak baik. mengutip itu nggak masalah. Semakin banyak semakin bagus. Ini kurang masih Jadi sedikit ya, Pak. seakan-akan ya kita ngutip semakin banyak semakin bagus. Bagus. Asumsinya adalah kita banyak baca referensi gitu. Iya, Jadi referensi kita itu kaya nggak sedikit. baik, Pak. Gitu. Baik, Pak. Asumsinya. Nanti Asumsinya begitu. saya tambahin lagi. Sama ini tadi yang medelainya belum kedetek ya, Pak ya? Ya belum kedetek. Kalau kedetek kan dia nggak mungkin rata rata semua kayak gini. Oh gitu. Baik, nanti saya Ya, cek lagi, Pak. berarti terus lagi wawancara. Yang detek. Ini udah. Paling ini tinggal cuman lampiran-lampiran, tapi saya juga di sini baru ngelampirin dokumentasinya. Belum ini lembar observasi awal, ini wawancara sama salah satu guru, Pak. Ini mengajak Ini waktu yang di lembar di lampiran, Pak. Di ya yang lam di lembar dokumentasi yang ada di dalam kelas itu ibu atau siapa? ini saya, Pak. Saya lagi Ya, ngejar. pas lagi ngajar ya. Iya, ini saya Ah, lagi kebetulan menerangkan tentang perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna waktu itu kebetulan. oh, Iya, ini pelajaran iya, akidah akhlak. akidah akhlak, Pak. Ini Oh iya. lokasi MTS-nya. Ini baru saya ini baru angket penelitian awal aja. Ada Ya tambahan. sebetulnya ini sudah lebih lengkap dari eh, yang lain gitu Bu. Menurut saya ya paling tinggal di. Tadi yang revisinya masih Kalau banyak angkat Ibu. sebetulnya nggak perlu. Oh, nggak perlu, Pak. Iya, karena ibu kan kualitatif. Jadi nggak usah pakai itu ya, Pak. Boleh. Ya, Apa kalau dihapus aja, angket Pak? hapus aja nggak apa-apa. Boleh, Tapi Pak. sebagai referensi juga boleh nanti ditransformasikan ke ini apa Kalau ke kualitatif pertanyaan-pertanyaannya gitu. dokumentasinya ada yang kurang nggak, Pak? Saya sih memang ada yang kurang ketika saya lagi wawancara sama guru dan kepala madrasahnya waktu itu belum sempat saya foto, Pak. Nggak kefoto Nggak karena apa-apa. fokus Nanti kan ini kan masih proses cuman awal ya, masih Pak ya. proposal tuh. Iya. Ya, Nanti masih dilengkapinya di masih deskripsi mungkin ya, Pak ya. ya silahkan nanti dilengkapi deskripsinya. Termasuk yang penting sekarang adalah fokus di lembar instrumen penelitiannya Bu, di pertanyaan penelitiannya. Iya. Fokusnya berarti Berarti sekarang di bab disesuaikan 2 lagi. dan bab 3 ya, Pak ya. Itu direvisi ya. Iya, betul. Baik, Pak. Terus yang di bab satu juga jangan lupa AI-nya. Oh iya, AI-nya juga itu harus didetek lagi, diperbaiki lagi ya, Iya, direvisi lagi. iya. Baik, Jadi satu kita nurunin AI, yang kedua kita paham yang di dalam yang kita tulis itu apa gitu aja. baik Pak. Ya, nanti. Mungkin nanti kalau Jadi ini, pegangannya tadi baik Pak. Nah, mungkin apa? nanti masukannya nanti mungkin catatannya bisa dikirim ke saya Pak ya. Oh iya iya, Ada yang ya kurang saya sudah gitu. kasih catatan pasti. Ya, iya, terima kasih banyak Pak. Ya. Maaf Jadi masih nanti banyak kekurangan. nggak apa-apa Bu, emang ya memang beginilah prosesnya nggak ada yang sempurna. Iya, Tapi yang penting nanti Ibu pegangannya adalah buku itu ya buku Pak ya. pedoman skripsi satu, terus yang kedua buku metode penelitian. Itu Baik udah Pak. wajib kalau orang Ya, meneliti itu. nanti saya cari dan saya langsung beli nanti Pak. Ya, itu kayak Baik. kitab sucinya lah istilahnya Oh gitu. begitu. Siapa? Nanti saya pelajari lagi. Insya Allah. Iya, Nanti saya cari. iya. Toh Iya, Pak. nanti juga benefitnya bagus banget karena nanti Ibu juga bisa sharing-sharing juga ke murid-muridnya di sekolah.
Baik, Pak. atau sharing juga dengan kolega atau kawan-kawan guru yang lain di sekolah. Baik, baik, Pak. Ini di stop share screen-nya aja, Pak. Boleh, silahkan sih. Ada pertanyaan dulu sebelum kita ini barangkali? Eh, Mungkin itu aja saya minta itunya Pak nanti catatan-catatannya untuk revisi saya supaya bisa lebih baik lagi. Itu aja. Terima kasih sekali saran-sarannya untuk saya, Pak. Ya. Ini rekornya di ini aja, Pak ya. Iya, silahkan. Nanti setelah ini